Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantika dengan NIM 191410032 dari kelas SI5E, Jurusan Universitas Bina Dharma Palembang. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pembimbing Ibu Megawati M.Com. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang bertema Web Engineering atau Rekayasa Web. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih web engineer itu. Seorang insinyur atau web engineer adalah individu yang berfokus pada fungsionalitas situs. Adapun saat perancang web akan membuat formulir yang dapat dimasukkan informasinya bahwa data formulir telah dibersihkan dengan benar dan dimasukkan dengan benar ke dalam database. Insinyur web bekerja untuk membangun aplikasi dari bawah ke atas dan meningkatkan ke media yang disediakan oleh perancang web dan umumnya memiliki pengalaman luas dalam industri mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah serta evolusi web engineering. Teknik rekayasa atau web engineering secara progresif muncul sebagai disiplin baru yang menangani kebutuhan unik dan tantangan pengembangan sistem berbasis web atau web based development system. Sejak tahun 1998, ketika workshop pertama tentang web engineering diadakan di Brisbane, Australia, bersamaan dengan World Wide Web Conference, telah ada serangkaian karya dan track khusus di konferensi internasional seperti konferensi WWW tahun 99 sampai 2005 dan HICS dari 99 sampai 2001 dan SEKE 2002 dan 2003 dan lainnya, serta konferensi internasional tahunan khusus tentang yaitu International Conference Web Engineering atau ICWE dari 2002 sampai 2005. Pengertian web engineer. Web engineering adalah suatu proses yang digunakan kualitas tinggi. Proses dari web engineering dimulai dengan penentuan cara. Tujuan web engineering. Yang pertama, tujuan dari rekayasa atau web engineering lebih berfokus pada metodologi, teknik, dan alat yang merupakan dasar pengembangan application atau web app dan yang mendukung desain pengembangan, evolusi, dan evaluasi mereka. Contoh rekayasa atau web engineering. Sebagai contoh, misalnya seorang insinyur atau web engineer akan memahami cara membuat aplikasi web, sedangkan seorang desainer web hanya akan dapat membuat situs web statis. Singkatnya, aplikasi web merupakan situs web yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengannya lebih banyak daripada situs web statis. Adapun beberapa contohnya adalah seperti Twitter, Facebook, Quickbox, TurboTax, dan masih banyak jenis lainnya. Semua situs web ini memungkinkan pengguna dari sekedar melihat konten statis. Saya akan menjelaskan tentang fungsi web engineer. Teknik rekayasa atau web engineering merupakan multidisiplin yang memiliki fungsi dan mencakup kontribusi dari berbagai bidang seperti analisis dan desain sistem, software engineering, rekayasa hypermedia atau hypertext, requirement engineering, interaksi manusia, user interface atau UI, teknik informasi, pengindekskan dan pengambilan informasi, pengujian, pemodelan dan simulasi, proyek manajemen serta desain grafis dan web presentasi. Web engineering bukanlah persamaan, tiruan atau bagian dari software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang layer-layer yang terdapat pada web engineering. Yang pertama ada proses. Mode proses web engineering merupakan filosofi development dengan pendekatan rapid development cycles. Meskipun telah menggunakan rapid development cycles yang lebih dominan ke dalam proses, masih penting untuk menganalisa masalah, mengembangkan desain implementasi yang harus diproses secara incremental dan testing. Aktivitas framework juga harus didefinisikan terlebih dahulu dalam proses, yaitu yang pertama mencakup perubahan atau sadar akan perubahan, yang kedua memberikan dorongan kerja dan kreativitas untuk staf pengembang dan menguatkan interaksi dan komunikasi kepada seluruh stakeholders web aplikasi. Yang ketiga, membangun sistem menggunakan tim pengembangan yang kecil. Yang keempat, menegaskan atau menekankan evolving atau incremental development menggunakan short development cycle. Yang kedua, yaitu ada methods. Metode dari web engineering meliputi sekumpulan technical text yang memungkinkan web engineer untuk mengerti, memahami karakteristik dan membangun web aplikasi berkualitas tinggi. Metode-metode tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Metode komunikasi. Metode komunikasi antara web engineer dan para stakeholder web aplikasi lainnya. Komunikasi sangat penting terutama saat pembangunan dan evaluasi web aplikasi. Kedua, ada metode analisis kebutuhan, yaitu menyediakan dasar dari pemahaman web aplikasi, fungsi-fungsi yang disediakan untuk user dan interaksi-interaksi yang terjadi pada sistem web aplikasi. Metode desain meliputi seluruh teknik desain seperti isi dari web aplikasi, aplikasi dan arsitektur informasi, desain interface, dan struktur navigasi. Dan yang terakhir yaitu ada metode testing, formal review dari isi dan model desain dan teknik testing yang ditujukan untuk komponen level dan architectural issues, navigation testing, usability testing, security testing, dan configuration.
Yang ketiga, yaitu ada tools dan teknologi. Teknologi ini mencakup deskripsi isi dan bahasa yang digunakan seperti HTML, PHP, XML, bahasa pemrograman misalnya Java, browser, multimedia tools, server utility tools, database, connectivity tools, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dari web engineering framework. Yang pertama, yaitu ada customer communication, analisis, dan formulation business. Analisis mendefinisikan business atau organization konteks untuk web aplikasi. Formulation adalah recruitment gathering yang melihatkan seluruh stakeholder. Tujuan dari customer communication adalah untuk mendeskripsikan masalah web aplikasi yang akan dicari pemecahan masalahnya. Yang kedua, ada planning. Perencanaan terdiri dari definisi task dan timeline schedule pada periode waktu tertentu dalam pembuatan web aplikasi. Yang ketiga, ada modeling. Berkaitan dengan proses model apa yang digunakan dan desain yang akan digunakan pada web aplikasi. Yang keempat, ada construction. Berkaitan dengan tools dan teknologi yang diaplikasikan untuk membangun web aplikasi. Yang kelima, yaitu ada deployment. Menggunakan web aplikasi yang dibuat untuk operational recruitment, terkirim ke end user dan mengevaluasi secara berskala. Konsep dasar web engineering. Yang pertama ada rekayasa web. Biasa disebut web engineering adalah suatu proses yang digunakan untuk menciptakan suatu sistem aplikasi berbasis web dengan menggunakan ilmu rekayasa, prinsip-prinsip manajemen dan pendekatan sistematis sehingga dapat diperoleh aplikasi web dengan kualitas tinggi. Yang kedua ada ruang lingkup, meliputi pengolahan proses luar, metodologi perencanaan sistem, arsitektur siklus hidup, dan pengolahan sistem besar berbasis web seperti bidang. Area utama pengetahuan di dalam rekayasa web. Yang pertama ada rekayasa jaringan. Ini terdapat lapisan fisik meliputi fiber optik, jaringan kabel dan nirkabel, dan pengkodean mengenai kesalahan. Dan ada lapisan internet meliputi internet, protokol IP, analisis dan desain algoritma routing. Selanjutnya ada lapisan transport yaitu analisis dan desain protokol yang dapat dipercaya seperti TCP. Selanjutnya lapisan aplikasi meliputi style, interaksi, skalabilitas, dan pemisahan yang berhubungan dengan elemen arsitektur kinerja. Yang kedua ada rekayasa perangkat lunak. Proses, kebutuhan, arsitektur, desain, pengujian, dan lingkungan. Dan yang ketiga, yaitu ada basis data. Yang pertama ada desain data, bahasa query basis data, teori mesin pencari internet, fisik alat penyimpanan. Dan yang terakhir ada hypermedia. Yang pertama ada desain, visualisasi, usabilitas, dan tool kolaboratif. Sekian dari presentasi saya. Semoga materi apa yang saya jelaskan dan saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri presentasi saya kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.